Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sumbaktim dan KPPBC TMP B Palembang selama tahun 2019 secara rutin melaksanakan kegiatan operasi pasar di beberapa titik di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Sumbaktim. Melalui kegiatan operasi pasar yang bertajuk Gempur Rokok Ilegal, Kanwil DJBC Sumbaktim dan KPPBC TMPB Palembang berhasil melakukan penindakan terhadap BKC hasil tembakau dan tembakau iris, minuman mengandung etil alkohol MMEA, dan HPTL yang menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu. Pada hari ini Rabu 4 Desember 2019, Kanwil DJBC Sumbaktim dan KPPBC TMPB Palembang melaksanakan pemusnahan terhadap barang milik negara dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan hasil tegahan selama penindakan di tahun 2019 berupa 8.487.086 batang rokok, 136 pieces sex toys, 14.431 botol MMEA, 109 pieces alat kesehatan, 264 botol HPTL, 36 pieces anak panah, 97 kg tembakau iris, 12 lembar pakaian, 14 pieces airsoft gun dan spare part, senjata tajam, dan 3 pieces kosmetik. Barang-barang yang akan dimusnahkan tersebut adalah barang yang dikategorikan sebagai barang yang dilarang dan dibatasi. Ya, jadi pada hari ini kami melaksanakan sebagian tugas dari Bea Cukai. Ya, karena Bea Cukai itu punya 4 tugas. Yang pertama adalah mengumpulkan penerimaan negara. Yang kedua melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Yang ketiga mendorong perkembangan industri. Baik. Yang keempat adalah memperlancar arus perdagangan impor dan ekspor. Nah, hari ini adalah pemusnahan atas tugas pengawasan yang dimiliki oleh Bea Cukai. Ya, tugas pengawasan itu adalah terutama untuk melindungi masyarakat. Nah, detail yang kami musnahkan pada hari ini adalah sekitar 8,5 juta batang rokok. Kemudian ada sekitar 14,5 juta botol, 14.500-an botol MMEA. Kemudian juga ada sex toys, ada airsoft gun, ada spare part senjata tajam dan segala macam. Nah, ini barang-barang yang dalam aturan Bea Cukai disebut sebagai lartas. Apa itu lartas? Lartas adalah larangan dan pembatasan. Nah, barang-barang yang termasuk kategori pembatasan itu sebetulnya kalau memiliki izin sebetulnya boleh. Seperti tadi misalnya kita lihat ada alat kesehatan yang ikut kami musnahkan. Sebetulnya kalau dia memiliki izin dari instansi yang menerbitkan aturan sebetulnya boleh. Cuman karena pada saat diimpor tidak ada izinnya dan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan juga tidak ada izin yang dimiliki, sehingga kemudian akhirnya di barang itu dimusnahkan. Ini dari Bea Cukai itu menerima banyak aturan, penerimaan aturan dari instansi yang lainnya, kemudian seperti itu kalau tidak memiliki izin ya tentu dilakukan penindakan. Nah, terkait dengan nilainya sendiri, nilai yang kami musnahkan saat ini sekitar 3,5 miliar dan kerugian negara yang karena akibat dari barang-barang ilegal ini sekitar 3,6 miliar. Barang ini ada yang dari dalam negeri seperti misalnya rokok, itu mayoritas dari dalam negeri ya, dan Palembang, Sumsel itu bukan daerah produksi tapi daerah distribusi dan pemasaran. Nah, tentu dalam prosesnya kita akan lakukan penegahan kalau tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi pita cukainya palsu, atau pita cukainya tidak palsu tapi pita cukai bekas yang dimanfaatkan kembali, atau pita cukainya pita cukai asli tapi tidak untuk peruntukan. Misalnya kalau mestinya dia untuk rokok buatan tangan tentu cukainya murah karena ini untuk mendorong produksi tradisional. Nah, dipakai untuk yang buatan mesin, nah itu juga pelanggaran itu. Nah, itu jumlahnya sangat signifikan. Di Bea Cukai ada namanya custom connection. Itu adalah jaringan Bea Cukai yang menghubungkan antara daerah produksi, daerah distribusi, dan daerah pemasaran. Nah, kalau kami misalnya melakukan penegahan, maka langsung kami identifikasi produksi dari mana. Itu langsung nanti pabriknya kalau tidak bisa menjelaskan akan ditutup. Dan sudah cukup banyak dilakukan penutupan, dicabut izinnya karena memang terbukti memproduksi barang-barang yang ilegal. Ya, kami memang pertama tentu karena kontur pantai kita ya yang sangat landai, sehingga barang di luar negeri itu bisa berlabuh dimanapun. Meskipun secara aturan
ada namanya kawasan pabean. Kawasan pabean itu kawasan pelabuhan resmi yang ada bea cukai di situ. Tapi umumnya penyelundup tidak menggunakan pelabuhan resmi. Ya, tapi dia di pelabuhan tidak resmi dan kapal-kapal kecil ada namanya ship to ship. Jadi kapal besar dari luar negeri, dia nanti pindah kapal kecil di tengah laut, dia mepet bisa kemana aja, bahkan bisa masuk ke dalam melalui sungai-sungai yang ada di daerah kita. Nah ini tentu ini menimbulkan kesulitan sendiri karena sungai di kita begitu panjangnya, begitu banyaknya. Nah yang paling penting dari kondisi ini adalah sinergi. Ya perlunya kerjasama baik antar aparat pengawasan maupun juga dengan masyarakat dan juga media seperti ini. Ya kita tentu tidak ingin daerah kita dikenal sebagai daerah yang daerah barang-barang ilegal. Maka tolong informasikan kepada kami kalau masyarakat menerima informasi atau mengetahui sebuah kegiatan yang diduga ilegal. Nanti kami akan kirim tim untuk melihat apakah itu benar ilegal atau legal. Ya kalau ilegal ya kami lakukan tindakan yang memang semestinya dilakukan.